Oke, sekarang kita spill dulu untuk kondisinya setelah diamplas ya. Kalau udah diamplas, untuk garis terminal wipernya sudah hilang, sudah rata, dan kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi dia kusam tapi tetap transparan teman-teman. Kalau dilihat dari jauh sekilas tuh nggak terlalu nampak ya. Nah artinya ini udah matang. Kalau ngamplasnya berantakan itu nggak matang dan sulit untuk dibeningkan. Kita lihat dari dalam teman-teman. Seperti ini penampakannya. Jadi untuk jalur-jalur terminalnya aja yang kita ratakan, yang kita hilangkan, lalu kita haluskan lagi dan kita ratakan agar nanti proses pembeningannya lebih mudah dan bisa lebih maksimal hasilnya teman-teman. Jadi kalau untuk proses pengamplasan itu kita nggak boleh pakai air ya teman-teman ya, karena mengamplas itu artinya membuka pori-pori dan itu suhu panasnya tingkat tinggi sekali, panas sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pakai air itu resiko, karena suhu yang sangat ekstrim panas lalu dikasih air suhunya, jadi perbedaan suhu yang ekstrim ya, jadi akibatnya fatal teman-teman. Kalau untuk pengamplasan nggak boleh pakai air. Nah kalau untuk pembeningan kita harus menggunakan air, karena untuk obatnya bisa bereaksi. Jadi untuk mengurai obat dan menstabilkan suhu juga. Dan kita lihat ya, langsung instan ya, langsung bereaksi obatnya, langsung membeningkan, bekas-bekas amplasannya langsung hilang. Nah jadi kalau chemicalnya berkualitas itu efektif teman-teman, karena ini sifatnya permanen. Mengamplas artinya membuka pori-pori, lalu kita tutup lagi pori-porinya, kita perbaiki partikel-partikel yang rusaknya, dan si obatnya ini senyawa dengan kaca sehingga bisa bereaksi menyatu, bukan menutupi lagi ya atau melapisi, tapi menyatu, sifatnya menyatu dengan kaca. Itu permanen selama tidak terkontaminasi cairan kimia, dijamin beningnya awet. Tapi kalau kena cairan kimia, apabila kedepannya lupa terkena cairan kimia, maka efeknya seperti ini lagi teman-teman, buram lagi, bekas amplasan seperti ini akan muncul kembali. Nah itu sulit untuk dibeningkan kembali, agak kurang maksimal lah. Jadi permukaannya si kimianya itu lebih mudah meresap ke kaca, karena ada proses pengamplasan, artinya terbuka pori-porinya. Nanti kalau kena cairan kimia dia lebih mudah meresap ke kaca. Jadi jangan sampai terkontaminasi cairan kimia. Tapi selama tidak terkontaminasi cairan kimia, saya jamin beningnya awet, mau berapa lama pun tetap bening dia, nggak ada reaksi gitu ya teman-teman. Karena kalau kaca normal aja kena cairan kimia efeknya rusak, serabut pada muncul, kaca flek, burem, apalagi kaca poles yang ada proses pengamplasan, lebih lagi reaksinya teman-teman. Tapi kalau nggak diamplas nggak akan hilang baret seperti itu. Baret seperti itu artinya udah gores ya kacanya, ada luka gores. Nah kalau untuk kaca tidak bisa didempul-dempul seperti body teman-teman ya. Kaca itu harus goresannya harus diratakan dulu dengan cara diamplas. Satu-satunya cara menurut saya yang bisa untuk mengatasinya hanya diamplas aja, nggak bisa dipakai obat apapun kalau untuk gores-gores. Nah jadi kalau udah diratakan baru dibeningkan normal. Jadi untuk masalah visibilitas saya jamin akan terang, tidak akan menyilaukan kembali terkena cahaya dari arah berlawanan. Jadi visibilitas normal kembali teman-teman, itu aja. Tapi kalau untuk kondisi yang seperti ini sebenarnya saya nggak rekomendasi juga ya, karena pengerjanya sulit sekali teman-teman, effortnya lebih ya. Makanya saya sarankan kalau untuk masih serabut halus bisa langsung dipoles aja, jangan nunggu sampai goresannya parah. Nah ini salah satu faktor yang bikin parahnya itu dari karet wiper. Karet wipernya itu udah, tuh kalian lihat ya, tuh karetnya tuh udah terbelah tuh karetnya udah terbelah. Saya lihat dari luar juga udah karetnya yang sebelah sini udah habis, tinggal seperti bingkainya aja, tulang frame-nya aja. Nah sebelah sini juga udah nggak layak karetnya. Jadi salah satu faktor itu dari karet yang untuk menggoresin kacanya jadi baret. Nah pemicunya cairan kimia. Kalau kalian kacanya masih normal biasa aja, nggak ada reaksi kimia, ya gores-goresan itu nggak akan terlihat jelas. Selama dia masih serabut dia normal-normal aja. Tapi begitu terkena cairan kimia itu serabutnya akan semakin muncul, karena sifat abrasif dari cairan kimia mengikis partikel kaca, sehingga goresan-goresan bekas wipernya itu akan
muncul, terlihat jelas di permukaan teman-teman. Nah itu sangat-sangat mengganggu sekali visibilitas kalau sudah seperti itu. Ya kita simak terus videonya sampai selesai, nanti kita lihat hasilnya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Oke, sudah selesai, kita lihat hasilnya. Tareng, sudah normal kembali teman-teman ya. Sudah baret-baretnya sudah hilang dan sudah enak lah untuk dipandang. Dan kita lihat dari dalam udah terang, jadi visibilitasnya udah terang ya teman-teman ya. Jadi visibilitasnya normal kayak begini. Jalan siang hari apalagi malam juga lebih enak, lebih terang. Terkena cahaya dari arah berlawanan tidak akan menyilaukan kembali karena untuk kondisi baret-baretnya sudah hilang tuh teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini tinggal dirawat aja. Kalau kaca sudah dipoles, perawatannya lebih mudah. Memang lebih sensitif dalam hal cairan kimia teman-teman ya. Jadi ada plus ada minusnya gitu. Kalau untuk kekurangannya itu adalah dia lebih sensitif, tapi sensitifnya dalam hal cairan kimia. Selama tidak terkontaminasi cairan kimia, beningnya awet gitu. Karena kaca normal pun, kalau kaca mobil baru gitu, itu kena cairan kimia dampaknya negatif, flek, langsung buram, kusam. Apalagi kaca polesan, apalagi ada proses pengamplasan. Nah, jadi semua ada plus dan minusnya, tapi plusnya ini lebih terang, pandangan lebih normal, jalan hujan pun lebih enak. Jadi nanti sabun wipernya akan normal kembali. Yang penting kualitas karetnya aja harus diperhatikan, jangan sampai seperti ini teman-teman. Nanti kita lihat nih kondisi karetnya nggak layak, yang menyebabkan baretnya parah. Nah gitu. Jadi untuk air wiper juga jangan dicampur macam-macam. Air wiper air putih bersih, air mineral biasa aja, daripada kalian harus menggunakan cairan khusus wiper yang dijual di pasaran. Nah itu kimia. Kalau terkena cairan tersebut, kaca menjadi buram, kusam. Kalau ada proses pengamplasan bisa muncul kembali. Nah itu jadi dampaknya negatif. Cairan kimia merek apapun jangan digunakan. Untuk mencuci kaca paling aman menggunakan sampo rambut aja, karena itu fungsinya untuk membersihkan debu dan kotoran itu teman-teman. Jadi debu dan kotoran itu faktor yang menyebabkan si jamur itu berkembang. Jadi kalau misalkan untuk merawatnya, kalian sering-sering aja cuci, itu untuk menghambat perkembangan jamur. Nanti kalau udah mulai terasa jamuran, dibersihkannya jangan menggunakan cairan kimia pembersih jamur. Hindarin sekali ya, jangan sampai terkontaminasi cairan kimia. Jadi cukup menggunakan wax aja yang untuk body, itu aman, nggak ada reaksi negatif ke kaca. Jadi kaca bersih, mengkilap. Kalau pakai wax itu untuk body teman-teman, tapi diaplikasikan kaca aman karena dia bukan kimia keras. Kalian lihat ya, terang ya teman-teman ya, tidak seperti sebelumnya itu kusam, nggak enak banget. Nah ini kita lihat nih, untuk kondisi karet wipernya nggak layak, jadi jangan digunakan. Kalau kalian punya mobil karetnya sudah seperti ini, lebih baik diganti. Nih teman-teman tuh, karetnya udah patah karet sama tangkainya. Kalau yang sebelah sini lebih parah lagi, sebelah sini nggak ada karetnya, tinggal tangkainya aja. Nah ini salah satu faktor yang menyebabkan baret parah teman-teman tuh, karetnya. Jadi lebih baik mencegah ya, keluar sedikit uang tapi lebih aman daripada sampai mengorbankan kaca kalian menjadi luka parah teman-teman. Ya sekian aja informasi dari saya, bahwa kondisi baret wiper memang sangat mengganggu, sangat membahayakan juga untuk visibilitas. Dari video ini memberikan informasi bahwa baret wiper itu bisa diatasi dengan dipoles. Gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang enak lah. Dan